6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar sejarah dari Bu Khairun Nikmah. Judul bukunya yaitu Babat Sunan Pandangaran atau Sunan Bayat. Buku ini ditulis oleh Wawan Sanuri, Bandi, Joko Jarot Swahono, Panggung Sriyono, Suripto Sudarminto, Eko Altri Raharjo. Buku ini diterbitkan oleh Cempaka Mandiri Offset di Semarang pada tahun 2016. Buku ini memiliki 123 halaman. Buku ini menjelaskan tentang kisah hidup Sunan Pandangaran, mulai dari Prabu Brawijaya V atau Sunan Pandangaran ini turun tahta kerajaan Majapahit, menjadi seorang wali hingga wafatnya beliau, serta perkembangan makamnya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Prabu Brawijaya V berkuasa di Majapahit pada tahun 1468 sampai 1478. Beliau turun tahta dan meloloskan diri ke Gunung Lawu setelah diserang oleh Girindawardana. Lalu di sana terjadi pertempuran antara Prabu Brawijaya V dengan Sunan Kalijaga sehingga Prabu Brawijaya V masuk agama Islam. Kedua istrinya hangus terbakar ketika diajak masuk ke Prapen untuk membuktikan cintanya. Ketika berada di daerah Dukuh Gebang Sawar, beliau menjadi tabib yang hebat dan menjadi dalang yang sangat terkenal dengan nama Kiai Jamus. Kemudian beliau bertemu dengan seorang penyamar atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memberitahu bahwa ada sayembara menyembuhkan Putri Adipati Pandhanaran I yang berada di Semarang yang sedang lumpuh. Kiai Jamus langsung pergi ke Semarang untuk menyembuhkan Putri Adipati yang sedang lumpuh. Kiai Jamus menyembuhkannya hanya dengan berbicara bahwa Putri sudah sembuh dan langsung saja Putri dapat berjalan kembali. Berkat hal ini Kiai Jamus diangkat menjadi suami dari Putri Pandhanaran I dan diangkat menjadi Adipati Pandhanaran II. Setelah menjadi adipati, beliau merasakan telah menerima wahyu. Beliau mempunyai keulatan dalam berdagang sehingga mempunyai armada angkatan laut yang sangat tangguh. Sunan Kalijaga melakukan pertemuan bersama para wali di Demak untuk mencari seorang wali pengganti Syekh Siti Jenar agar jumlah wali tetap 9. Lalu Sunan Kalijaga melakukan beberapa ujian kepada Adipati Pandhanaran II untuk menjadi seorang wali. Akhirnya pada ujian ketiga, beliau atau Adipati Pandhanaran II menyadari dan mengikuti arahan dari Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga berpesan agar Adipati Pandhanaran II meninggalkan kadipaten dan menyusul Sunan Kalijaga ke Gunung Jabalakat tanpa membawa hartanya. Ki Ageng segera berangkat ke Gunung Jabalakat bersama Nyai Ageng. Di sebuah hutan mereka bertemu dengan dua perampok. Karena kelakuan perampok itu, maka kedua perampok itu dikatakan bahwa wajahnya atau sifatnya seperti domba dan ular. Dengan sekejap, wajah kedua perampok itu berubah menjadi domba dan ular. Sehingga kedua perampok itu disebut atau diberi nama Syekh Domba dan Syekh Kewel. Syekh Domba dan Syekh Kewel mengikuti perjalanan Adipati dan disuruh Adipati untuk berjalan terlebih dahulu. Ketika di suatu daerah, Ki Ageng bertemu seorang, lalu bertanya, "Apakah yang kamu bawa?" Lalu dijawab, "Saya membawa sekarung pasir," sambil terus berlari ke pasar. Ketika karung itu dibuka, ternyata karung yang semula isinya beras menjadi pasir. Maka desa itu diberi nama Desa Wedi. Di suatu daerah, beliau bertemu dengan penjual kue serabi yang bernama Nyai Tasik.
Lalu beliau mengabdi padanya dengan membuat kue sekaligus merangkap menjadi marbot masjid dengan nama Gus Slamet. Lalu beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Dusun Tebayat atau Kabayat. Di Dusun Tebayat, beliau mendirikan musola dan pondokan dan membuat sumur dengan menancapkan tongkat jisnya. Beliau menuju ke Gunung Jabal Akad dan sampailah di puncak gunung. Di sana bertemu dengan Syekh Domba dan Syekh Kewel. Di gunung tersebut, beliau mendirikan musola dan tempat tinggal. Banyak orang yang ingin diislamkan oleh Ki Ageng Pandanaran. Banyak juga para ajar sakti yang masuk Islam. Kemudian datang seorang gadis yang meminta perlindungan kepada Ki Ageng Pandanaran dari kejaran ajar prawira sakti, sehingga terjadi adu ilmu antara Ki Ageng dengan ajar prawira sakti. Ajar prawira sakti kalah 4 kali tapi tetap sombong dan melawan Ki Ageng, sehingga Ki Ageng meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajar prawira sakti disirnakan. Permintaannya pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan sekejap. Ki Ageng pun kembali ke Gunung Jabal Akad setelah melakukan pertarungan dengan ajar prawira sakti. Beliau mengangkat 2 murid, yaitu Gagak Daha dan Dagawana. Jadi beliau mempunyai 4 sahabat. Kemudian Ki Ageng menerima wahyu Widayat dan Sunan Kalijaga mengangkatnya menjadi seorang wali atau sunan dengan sebutan Sunan Bayat, Sunan Tembayat, atau Sunan Pandanaran. Syekh Kewel dan Syekh Domba wajahnya kembali seperti semula setelah disembuhkan oleh Sunan Bayat. Langgar di puncak gunung dipindahkan ke tempat yang lebih rendah, yaitu di Desa Golo, sehingga dinamakan Masjid Golo. Di sana Sunan Pandanaran mampu mempersatukan para petinggi dan rakyat jelata yang sebelumnya bermusuhan. Istrinya pun mengajarkan cara membatik kepada warga sekitar. Setelah 25 tahun menjadi seorang wali, pada hari Jumat Kliwon 27 Ruwah tahun 1469 Hijriah beliau wafat. Beliau dimakamkan di lereng Gunung Jabal Akad sebelah timur yang bernama Hastana Cakra Kembang. Peziarah harus melewati beberapa gapura dan menaiki 250 undakan atau tangga batuan, bangsal, 3 pintu masuk dan 1 pintu kecil dan sempit untuk masuk ke makam utama Sunan Pandanaran. Para petinggi dan masyarakat sekitar melakukan beberapa pembangunan dan pemugaran makam Sunan Pandanaran di beberapa tempat. Alhamdulillah, saya sudah diberi kesempatan berziarah ke makam Sunan Pandanaran, walaupun itu baru sekali. Jadi dari buku ini dapat saya simpulkan bahwa kita bisa memahami dan meneladani kisah hidup Sunan Pandanaran. Kita juga harus bisa menjadi seorang yang bisa menghargai orang lain, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak menyombongkan diri, rendah hati, tidak terfokus hanya pada dunia tetapi terfokus pada hal akhirat, serta amal ma'ruf nahi mungkar. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.